Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Apakah Anda sudah mengenal teori sosial kontemporer dalam kajian kewarganegaraan? Untuk memahami studi kewarganegaraan membutuhkan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan teori dan konsep dari berbagai ilmu sosial, seperti sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan studi budaya. Dalam bidang studi kewarganegaraan, teori sosial kontemporer memainkan peran penting dalam memahami dan menganalisis dinamika kewarganegaraan, relasi kekuasaan, ketidaksetaraan sosial, dan konstruksi identitas dalam masyarakat saat ini. Pemahaman terhadap teori-teori kewarganegaraan pada dasarnya dapat memberikan pengetahuan mengenai konsep kewarganegaraan dalam berbagai konteks politik dan masyarakat, serta bagaimana konsep-konsep tersebut berkembang. Teori-teori sosial kontemporer seperti teori Foucault, teori Bourdieu, dan teori Butler memiliki relevansi yang signifikan dalam kajian tentang kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 teori sosial kontemporer dalam kajian kewarganegaraan. Teori yang pertama dikemukakan oleh tokoh bernama Michel Foucault. Michel Foucault merupakan seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan analisisnya tentang kekuasaan. Dia memperkenalkan gagasan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat produktif, membentuk dan berkaitan dengan strategi dan relasi antar manusia. Kekuasaan bagi Foucault bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi, juga bukan dimiliki berkat suatu karisma. Kekuasaan itu tidak berpusat pada satu subjek atau lembaga, melainkan tersebar di mana-mana. Dalam setiap relasi sosial, kekuasaan itu bukan sesuatu yang bisa diraih lalu berhenti dan selesai. Lebih jauh dari itu, kekuasaan sifatnya permanen. Kekuasaan itu dijalankan dalam berbagai relasi dan akan terus dinamis bergerak dan menjadi transformatif dalam masyarakat modern. Menurut Foucault, kekuasaan tidak terlokalisasi atau terpusat pada satu titik tertentu. Ia bersifat difus atau tersebar luas. Kekuasaan tidak eksklusif bagi sekelompok atau orang tertentu saja, tetapi hadir di berbagai tempat, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Kekuasaan juga bisa berasal dari berbagai sumber dan dimiliki oleh siapa saja. Bahkan dalam interaksi sosial, meskipun melibatkan hanya 2 orang, akan ada praktik-praktik kekuasaan yang muncul di dalamnya. Foucault juga berpendapat bahwa kekuasaan dan pengetahuan selalu terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Ini berarti apa yang kita anggap sebagai pengetahuan tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan menjalankan kekuasaan. Foucault mengemukakan bahwa pengetahuan tidaklah netral atau objektif, melainkan selalu terbentuk dalam konteks sosial, politik, dan sejarah yang spesifik. Pengetahuan sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi individu serta masyarakat. Foucault juga mengembangkan konsep biopolitik dan panoptikon yang membahas bagaimana kekuasaan dan kontrol beroperasi di dalam masyarakat. Dilansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, biopolitik adalah bentuk kekuasaan yang memberikan pengaruh positif pada kehidupan, bertujuan untuk mengelolanya, mengoptimalkan, dan mengandalkannya menguasai melalui kontrol yang tepat dan regulasi yang komprehensif. Dalam negara modern, biopolitik adalah politik populasi berfokus pada kesehatan, higienitas, angka kelahiran, angka hidup, dan juga ras. Sedangkan panoptikon adalah konsep yang menekankan peran pengawasan dan disiplin dalam masyarakat. Ini berasal dari analisis Foucault terhadap sistem penjara dan hubungannya dengan kekuasaan. Panoptikon adalah desain arsitektur yang memungkinkan pengawasan konstan, membuat tahanan tidak tahu kapan mereka sedang diamati. Konsep ini diperluas untuk menganalisis peran pengawasan dalam masyarakat modern.
Foucault menggunakan konsep panoptikon sebagai metafora untuk menjelaskan bagaimana kontrol sosial dan disiplin dalam masyarakat modern dapat terjadi tanpa adanya kekuatan fisik yang nyata. Orang cenderung mematuhi norma-norma sosial karena mereka merasa selalu terawasi dan diberi hukuman jika melanggar. Kemudian, teori yang kedua dikemukakan oleh tokoh bernama Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu merupakan seorang intelektual asal Perancis bertujuan untuk memahami struktur masyarakat secara mendalam, termasuk perubahan dan evolusi yang terjadi di dalamnya. Baginya, analisis sosial bertujuan untuk mengungkap struktur-struktur dominasi ekonomi dan simbolik yang mengaburkan ketidakadilan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Bourdieu mengembangkan konsep-konsep yang dihasilkan dari analisis data sosiologi serta pemikiran filosofis yang ia telaah. Pierre Bourdieu mengembangkan konsep yang cukup terkenal, yaitu habitus dan modal atau kapital. Habitus merujuk pada pola-pola pikir, perilaku, dan preferensi yang terinternalisasi oleh individu melalui pengalaman sosialnya. Habitus merujuk pada konsep kebiasaan yang menurut pemikiran Bourdieu, kebiasaan itu terbentuk secara eksklusif oleh luaran dari diri kita atau sisi eksternal dari diri kita. Artinya, kebiasaan kita itu bukan kebiasaan yang natural atau sesuatu yang alamiah, melainkan sesuatu yang berbentuk atau konstruktif. Diri kita sejatinya dikonstitusi oleh lingkungan kita sehingga diri kita selalu menyerupai atau menjadi seperti apa yang lingkungan inginkan terhadap diri kita termasuk kebiasaan kita. Kemudian, konsep kedua dari Pierre Bourdieu ini adalah tentang modal atau kapital. Terdapat 4 modal yang menjadi pertaruhan dalam sebuah arena menurut Bourdieu, yaitu modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, dan juga modal simbolik. Modal sosial mengacu pada sumber daya dan manfaat yang individu dapat akses melalui jaringan dan hubungan sosial mereka. Ini mencakup faktor-faktor seperti kepercayaan, dukungan sosial, dan juga kohesi komunitas. Sedangkan modal ekonomi mengacu pada sumber daya keuangan dan aset yang dimiliki individu seperti pendapatan, kekayaan, dan kepemilikan materi. Modal ekonomi memiliki beberapa ciri khas yang mencakup kemudahan dalam konversi menjadi uang dan kemampuan untuk diinstitusikan sebagai hak kepemilikan. Sedangkan modal budaya mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya budaya yang individu peroleh melalui pendidikan, pengasuhan, dan juga sosialisasi. Ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, praktik budaya, dan keterlibatan dalam kegiatan budaya. Yang terakhir yaitu adalah modal simbolik, mengacu pada tingkat akumulasi prestis, ketenaran, pengakuan, dan penghormatan yang dibangun di atas dinamika pengetahuan dan pengakuan. Modal simbolik tidak terpisah dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuatan yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh prestis yang setara dengan yang diperoleh melalui kekuatan fisik dan ekonomi, karena hasil dari suatu jenis mobilitas yang spesifik. Kemudian, teori yang ketiga dikemukakan oleh tokoh bernama Judith Butler. Judith Butler merupakan seorang filsuf dan teoretikus gender dan mengembangkan teori performativitas. Menurutnya, gender dan identitas sosial lainnya bukanlah sesuatu yang intrinsik atau bawaan, tetapi dihasilkan melalui tindakan-tindakan performatif yang diulang-ulang. Teori ini menyatakan bahwa gender tidak terkait dengan biologi, melainkan dengan performatif. Performativitas mencerminkan bahwa gender dan identitas gender terdiri dari kesadaran dan tindakan yang terulang daripada keberadaan biologis. Teori ini menyatakan bahwa konstruksi sosial yang mempengaruhi individu untuk mengenakan dan mengajarkan norma gender yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa gender dan identitas gender bukanlah yang terkait dengan biologi, melainkan dengan budaya dan juga sosial. Menurut Butler,
gender bukanlah kategori yang tetap, melainkan peran sosial yang dipertunjukkan dan disahkan oleh masyarakat. Gender merupakan pertunjukan yang terus-menerus mengakuisisi makna baru dengan setiap pertunjukan atau kutipan yang diulang. Bergantung pada konteks di mana hal itu terjadi. Makna dari gender bergantung pada kerangka budaya di dalamnya dipertunjukkan, sehingga gender menentang kapasitas dan juga universalitas. Menurut Butler, identitas gender bisa dipandang sebagai narasi personal atau kultural yang terbentuk oleh makna yang diterima dan terikat pada serangkaian praktik imitatif. Gender dalam konteks ini merujuk pada imitasi saling berhubungan dan sekaligus membangun gambaran tentang identitas gender yang mendasar dan berasal dari proses konstruksi tersebut. Mengacu pada pendapat Butler, maka identitas diri tidak dapat dipaksakan dalam tubuh tertentu. Seseorang bertubuh laki-laki bisa menunjukkan perilaku pria maupun perilaku perempuan. Dalam teori performativitas gender, Butler menyarankan bahwa subversi identitas merupakan bagian penting. Butler menekankan bahwa subversi melibatkan penggunaan kreatif dari performativitas untuk membuka ruang bagi kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat mengganggu atau mengubah norma-norma yang ada. Hal ini melibatkan tindakan-tindakan yang membingungkan atau mengacaukan kategori-kategori gender yang sudah ada, seperti identitas gender non-biner atau gender queer. Ini merupakan sebuah perlawanan terhadap konsep tradisional mengenai maskulinitas dan feminitas. Dalam konteks ini, subversi terhadap norma-norma gender dilakukan melalui kesadaran bahwa identitas gender merupakan konstruksi sosial yang dapat diubah. Itulah 3 teori sosial kontemporer yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa teori sosial kontemporer ini memiliki relevansi yang penting dalam kajian kewarganegaraan, karena membantu memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku dan pandangan individu dalam masyarakat. Beberapa teori yang relevan adalah teori Foucault membantu kita memahami bagaimana kekuasaan diterapkan dan dijalankan melalui lembaga-lembaga, institusi, dan diskursus sosial untuk membentuk subjektivitas dan konstruksi kewarganegaraan. Kemudian teori habitus dari Bourdieu yang menjelaskan bagaimana seseorang mengadopsi perilaku, norma, dan sosial budaya dalam lingkungan mereka yang pada akhirnya mempengaruhi status kewarganegaraan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teori performativitas Butler juga relevansi dalam kajian kewarganegaraan, karena membahas bagaimana identitas gender dan seksualitas diproduksi dan dipertahankan melalui tindakan performatif dalam masyarakat. Dengan memahami teori-teori sosial kontemporer ini, kita dapat memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi kewarganegaraan dan bagaimana individu dapat memperjuangkan hak-hak mereka dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.